puji bersama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yes. Woo. Kata Anda sungguh-sungguh dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita. Yes. Lebih semangat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Yes, kami percaya Tuhan. Hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Yes, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan rencana-Mu indah bagi setiap kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari semuanya siap katakan amin. Yes. Halo semuanya, welcome to Teen Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teen Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengarkan bahasa yang mungkin asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan setiap iman kita dan itu merupakan ekspresi cinta kita pada Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Teen Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teen Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa terberkati bersama-sama. Buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer di rekening di bawah ini.
Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan Komsel kalian masing-masing, via online ataupun offline. Jadi jangan lupa ajak kawan-kawan untuk join dalam Komsel, online ataupun offline. Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semua, welcome to Teen Online Service. Senang bisa ketemu Anda lewat media ini, dan saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Kita berdoa bahwa kita tetap menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan bulan ini kita membahas tentang hati Tuhan. Minggu kedua ini kita akan melihat sebuah tema besar, yaitu tentang dirham yang hilang. Kita akan membaca di dalam Lukas 15 ayat 8 dan 10. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Tuhan karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, saudara-saudara, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan ini bicara tentang bagaimana satu dirham yang hilang. Kalau kita lihat sepintas, ayat ini menunjukkan bahwa apa yang dipercayakan Tuhan, apa yang dipercayakan kepada perempuan ini, harusnya dia menjaga dengan baik. Sehingga ketika dia kehilangan satu dirham, dia berusaha untuk mencari dan sampai menemukan dirham ini. Menurut adat istiadat orang Israel, kalau seorang gadis menikah, ia menerima sebuah kalung dari orang tuanya atau sanak saudaranya, dan pada kalung itu ada 10 dirham. Dan kalung itu dianggap sebagai tanda mata dan mengandung berkat dan untung bagi yang memakainya. Untuk itu, kalung itu yang sudah diberikan kepada gadis ini yang diterimanya, harusnya dia harus menjaga sebaik mungkin. Artinya bahwa segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, apapun itu, harusnya kita menjaga. Nah teman-teman, apa yang ingin firman Tuhan sampaikan kita? Apa yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada kita pada kesempatan hari ini? Sebelum kita lebih jauh membahas, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Beberapa anak muda yang di Solo, mereka tergabung dalam sebuah grup yang disebut dengan Fire Mission. Dan mereka bergabung itu sudah memantapkan hati untuk melangkahkan mereka, itu dengan tujuan memberitakan firman Tuhan. Dan anak-anak muda ini adalah mungkin seusia kita. Mereka ada anak SMA dan kebanyakan anak mahasiswa. Dan kumpulan ini ketika mereka bergabung dengan tergabung Fire Mission ini, mereka sepakat untuk pergi. Bahkan ini teman-teman, mereka rela menyisihkan sebagian uang jajan mereka supaya mereka bisa berangkat ke satu tempat yang sudah mereka kesepakati. Tentu dalam perjalanan mereka punya perasaan yang campur aduk, ya. Kenapa? Karena secara usia mereka merasa tidak mampu. Apa yang aku bisa lakukan
usiaku masih muda. Tetapi kumpulan orang muda ini ketika mereka tiba di satu tempat, lalu ada sebuah gereja mengundang mereka, dan ketika berlangsung ibadah di tempat itu, ada seorang ibu maju ke depan dan ingin didoakan. Ternyata ibu ini adalah seseorang yang masih memegang kepercayaan yang lama. Bukan hanya seorang ibu, seorang bapak juga maju ke depan. Lewat apa yang dilakukan oleh anak muda ini, tadinya mereka pesimis, tadinya mereka tidak bisa, apa yang saya bisa lakukan dengan usia saya. Ternyata anak-anak muda ini, mereka mendoakan ibu dan bapak-bapak ini. Sehingga apa? Lewat doa mereka ini, bapak dan ibu ini menjadi percaya kepada Kristus. Ini sesuatu dalam pikiran mereka. Bagaimana mungkin? Nah, kadang-kadang kita kalau berpikir, saya kan masih muda, apa yang saya bisa lakukan? Tetapi dari cerita ini, lewat pelayanan orang-orang muda ini, ada jiwa yang diselamatkan, ada jiwa yang bertobat dan mengenal Yesus. Artinya apa, teman-teman? Bahwa Tuhan itu tidak kita melihat masih muda, tidak bisa memberitakan Injil, masih muda, tidak bisa bersaksi. Justru dengan kita yang masih muda ini, harusnya kita lebih rajin, ya, lebih giat dan lebih semangat. Artinya apa? Kesaksian anak muda ini menegaskan bahwa tugas pengkabaran Injil itu adalah tugas semua orang, besar, kecil, tua, muda, dapat dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda semua yang melihat tayangan ini mau dipakai Tuhan? Langkah kecil yang kita lakukan dalam meresponi panggilan Tuhan itu sangat bermanfaat bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Sekali lagi saya mau nyampaikan, dari kesaksian ini menjelaskan bahwa anak muda itu bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Anak muda itu sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena anak muda itu dianggap memiliki kesanggupan, kemampuan lebih baik dari seorang yang masih kecil atau yang sudah tua. Dan di masa itulah Tuhan ingin generasi muda memanfaatkan kehidupan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, kesempatan yang baik bagi kita bahwa kita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Saya akan membacakan sebuah kalimat yang baik untuk kita. Kehilangan bukan sesuatu yang kita rencanakan, akan tetapi ketika engkau berusaha mencari dan menemukan yang hilang itu, membuktikan bahwa kita peduli terhadap jiwa yang terhilang. Nah, kesempatan kali ini apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat ayat-ayat ini? Yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah Anda harus menjadi generasi milenial, menjadi generasi yang menuai. Anda semua harus menjadi generasi yang milenial, harus menjadi generasi yang menuai. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi generasi yang menuai? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ini, teman-teman, bergerak dan jangan pernah berhenti. Bergerak dan jangan pernah berhenti. Ya. Di dalam Lukas 8 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sana bahwa orang yang menyalakan pelita akan meletakkan pelita itu di atas tempat di mana terangnya itu menerangi seluruh rumah. Artinya apa? Anak-anak muda itu harus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana saya bisa bersinar bagi kemuliaan Tuhan? Anda harus bergerak.
dan jangan pernah berhenti. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi generasi yang menuai? Generasi milenial menjadi generasi yang menuai. Yang kedua adalah tidak menjadi apatis terhadap yang hilang. Apatis itu adalah orang yang cuek, acuh tak acuh. Nah, ini anak-anak muda harusnya tidak boleh memelihara apatis. Kita harus punya rasa kepedulian yang tinggi terhadap yang hilang. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada banyak orang yang memerlukan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana bisa mereka mengenal Kristus kalau kita tidak pernah peduli? Sebab apa? Dengan kepedulianmu membuat mereka ditemukan dan menemukan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana menjadi generasi yang milenial, yang menjadi generasi menuai. Yang ketiga adalah jangan malas dan putus asa sebelum engkau menemukan. Kenapa sih tidak boleh anak muda itu putus asa? Karena anak muda itu sebenarnya kreatif, inovatif, ya. Banyak cara yang bisa dilakukan. Ketika anak muda itu seharusnya tidak menemukan satu cara, dia akan berusaha menemukan cara yang lain. Bagaimana saya bisa menemukan yang hilang itu? Tetapi kalau ada di antara Anda yang suka bermalas-malasan, yuk bangun, ya, bangun dari kemalasanmu. Sebab apa? Tuhan mencintai orang yang rajin. Kalau kita lihat tadi ayat tadi, ya, ayat yang ke-8 dikatakan di sana, ya. Atau perempuan manakah, Lukas 15 ayat 8, yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari dengan cermat sampai ia menemukan. Ini membuktikan ketika dia merasa kehilangan, ketika dia kehilangan satu dirham, dia berusaha untuk mencari sampai menemukan. Kalau tidak dia ketemu, dikatakan situ dia menyapu, dia mencari dengan cermat dan lain sebagainya. Artinya apa? Dia berusaha sebaik mungkin sampai dengan ketemu. Lalu yang keempat, bagaimana kita bisa menjadi generasi milenial yang generasi penuai? Nah, ini pelihara dan manfaatkan apa yang Tuhan percayakan kepada engkau. Mungkin kamu pintar dalam bidang media, audio, video, foto. Itu sebenarnya semua bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada di antara Anda, gunakanlah talenta-talenta itu dan manfaatkan, pelihara. Sebab apa? Apa yang Tuhan percayakan itu kepadamu, tujuannya supaya hidup kita menggunakannya. Dan yakinlah, ketika engkau memelihara dan menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kamu, Tuhan akan memberkati engkau dan akan ada banyak orang yang dimenangkan di sana karena apa yang kamu lakukan itu membantu banyak orang. Oleh sebab itu, apa aplikasinya dalam hidup kita melalui ayat tadi? Yang pertama adalah ini. Setiap yang hilang harus dicari dan ditemukan. Sekali lagi saya bacakan. Aplikasi yang pertama apa? Setiap yang hilang harus dicari dan ditemukan kembali. Dalam mencari tentunya tadi perempuan ini ketika dia mencari, ya, akan ada banyak tantangan, akan ada banyak halangan yang kita temui di jalan. Tapi cara apa yang kita lakukan sehingga kita bisa menemukan? Nah, ini dikatakan di ayat-ayat 8 tadi, menyalakan pelita. Menyalakan pelita. Artinya apa? Kita perlu hikmat, urapan Roh Kudus. Supaya apa? Kita bisa menemukan yang terhilang itu. Kita butuh pelita.
Kita butuh terang Kristus. Kita butuh urapan Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena apa? Kita punya kemampuan yang terbatas. Yang kedua juga, menyapu rumah. Ada dikatakan menyapu rumah, artinya apa? Perempuan ini dia berusaha menyingkirkan kotoran-kotoran dari rumahnya. Karena dia tahu apa? Dirham itu hilang ada di rumah itu. Jadi dia menyapu, artinya apa? Kita menyingkirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menghalangi pikiran kita, hal-hal yang merusak pikiran kita. Kalau kita tidak singkirkan, contoh gini, aduh saya tidak bisa, ini perlu disingkirkan. Aduh saya tidak mampu, ini perlu disingkirkan. Tapi kalau kita berkata, aku bisa, aku mampu, Anda pasti mampu melakukan. Lalu yang ketiga, di situ apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Mencari dengan cermat. Artinya apa? Cermat itu, kita juga nggak boleh gegabah dong, ya kan? Kita nggak boleh gegabah. Cermat itu bicara tentang hati-hati, teliti, jeli. Dan ini penting, siap mengambil resiko yang terjadi. Itu juga butuh pengorbanan. Oleh sebab itu teman-teman, untuk menemukan kembali perlu yang namanya keseriusan, totalitas, tidak asal-asalan. Karena apa? Anda juga kalau terlibat dalam sebuah pelayanan, gimana ya rasanya kalau asal-asalan? Kira-kira yang jemaat Tuhan atau teman-teman senang nggak? Tentu tidak baik. Oleh sebab itu, apa yang Anda lakukan harus dengan serius, totalitas. Karena tujuan kita adalah menjadi berkat. Dan hidup kita juga dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, apa aplikasinya dalam hidup kita? Kalau yang pertama tadi, setiap yang terhilang harus dicari dan ditemukan kembali. Yang kedua adalah, perlunya dirayakan karena sudah menemukan yang terhilang. Dikatakan ayat 9 ya, Lukas 15 ayat 9 tadi dikatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Yang kedua itulah ketika perempuan ini mencari dan sudah menemukan, tentunya mencari tadi saya katakan, dia harus menyingkirkan rasa negatif dalam dirinya. Dia harus menyingkirkan kotoran-kotoran. Tanpa dia menyingkirkan kotoran-kotoran, tanpa dia mencari dengan cermat, maka dirham yang hilang tadi tidak akan bisa ketemu. Namun apabila ada saudara kita seiman, rekan kita, dia menemukan jiwa, dia boleh membawa jiwa baru kepada Tuhan, Anda harusnya mensupport mereka, mendoakan mereka. Supaya apa? Jiwa yang hilang itu dan ditemukan kembali itu, kita doakan supaya mereka bertumbuh. Ketika saudara kita, teman kita, sahabat kita menemukan apa yang terhilang, kita sebagai rekan-rekan, teman harus bersukacita ya, agar dia yang mencari menemukan, dia semakin semangat ya, bersukacita atas keberhasilan yang didapat. Jangan iri juga. Ketika orang berhasil tentunya ya dalam pekerjaan, ketika teman kita naik satu tingkat, dia punya pekerjaan yang bagus, kita juga tidak boleh iri dalam hidup ini. Apalagi ketika orang ini melayani, membawa jiwa, kita support mereka, kita doakan mereka. Mungkin kita berkata, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa bantu. Ini menunjukkan apa? Kita itu memberikan semangat kepada teman-teman kita. Dan perempuan ini juga dia berkata, aku akan mengundang. Artinya apa? Tujuan perempuan tadi itu dia ingin bersukacita bersama-sama ketika dia menemukan dirham yang hilang itu. Sama juga dalam hidup kita, ketika kita menemukan sesuatu yang hilang, entah itu jiwa yang terhilang di sana, kita bisa membawa, mengenalkan Kristus. Kita juga ingin teman-teman kita yang lain juga bersukacita atas apa yang kita lakukan. Dan aplikasi yang ketiga adalah aplikasi terakhir. Malaikat Tuhan bersukacita karena ada anak muda peduli terhadap yang hilang.
Malaikat Tuhan bersorak, malaikat Tuhan bersukacita. Karena apa? Anda melakukan hal yang baik, Anda menyampaikan firman Tuhan, dan ketika Anda bersaksi tentang kebaikan Tuhan, ada banyak telinga yang mendengar tentang kebaikan Yesus. Dan ketika mereka bertobat, ingatlah, bukan hanya Anda yang senang. Malaikat Tuhan dikatakan dalam ayat 10, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Tuhan karena satu orang berdosa yang bertobat." Jadi satu orang saja yang berdosa yang bertobat mengenal Kristus, itu malaikat-malaikat Tuhan bersorak. Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa mengerjakan itu? Anda yang masih punya jiwa muda harusnya terbeban untuk hal ini. Terbeban kepada mereka yang terhilang. Terbeban kepada mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Apalagi masa-masa sekarang, masa-masa pandemi ini, ya. Kita mungkin setiap hari bisa terima message atau WhatsApp atau Line atau apapun itu, berita tentang COVID. Saya ingin menyarankan untuk kita semua, daripada kita menyebarkan pesan-pesan tentang COVID, tentang ketakutan soal corona ini, lebih baik kita menyebarkan, mengirimkan pesan tentang kebaikan Tuhan. Karena apa? Anda menyebarkan tentang COVID yang menakutkan, orang bisa jatuh sakit, orang bisa stres. Tetapi ketika Anda mengirimkan pesan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, orang yang tadinya sedang stres, orang yang tadinya sedang putus asa, mereka bisa bangkit, mereka semangat. Karena apa? Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau Anda kirim soal COVID, itu bukan menjadi obat bagi mereka. Yang ada hanya ketakutan. Tetapi ketika Anda mengirimkan pesan firman Tuhan, itu menjadi kekuatan untuk setiap orang yang menerima pesan itu. Yakinilah. Sekarang, apalagi sekarang kan anak-anak muda itu pandai sekali, pintar sekali untuk ngerangkai kata-kata, ya kan? Modelnya, desainnya pintar. Harusnya itu dimasukkan di sana firman Tuhan. Saya percaya setiap orang yang menerima pesan lewat WhatsApp, lewat telepon mungkin, atau lewat Line, atau lewat media sosial, atau mungkin media sosialmu, saya menyarankan untuk kita semua belajar memposting tentang firman Tuhan. Ketika orang membaca statusmu, hatinya diberkati. Ketika orang membaca pesan WhatsApp, pesan Line-mu, atau Instagram, atau Facebook, apapun itu, orang diberkati. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi was-was. Yang ada mereka bersukacita karena mereka menemukan di dalam Yesus, aku bersukacita, aku sehat, dan aku tidak takut lagi. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan hari ini boleh memberkati kita semua. Saya ingin berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami sudah diingatkan kembali bahwa kami anak-anak muda harus terus bergerak sampai menemukan yang hilang. Karena kami tahu kami dipakai Tuhan dengan kreatif yang luar biasa. Kami tahu Tuhan memberikan banyak talenta. Biarlah kami gunakan, kami pelihara itu untuk memuliakan Tuhan. Kami juga mau belajar mulai hari ini Tuhan. Kami tidak mau mengirim tentang pesan-pesan yang menakutkan tentang COVID. Tapi kami mau belajar untuk memposting di Instagram kami, di Facebook kami, media sosial yang kami punya, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan.
agar setiap orang yang melihat ataupun menerima pesan yang kami kirimkan itu Tuhan, hati mereka dipulihkan, hati mereka dikuatkan, hati mereka boleh mengenal Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap mata, setiap telinga yang mendengarkan pesan ini Tuhan. Urapi mereka, berkati mereka, biarlah setiap keluarga mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan kami semua Tuhan diberkati dan kami semua sehat. Dijauhkan kami dari segala sakit penyakit COVID-19. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami perlu Tuhan, kami perlu kekuatan Tuhan, kami perlu hikmat Tuhan, agar setiap perjalanan kami Tuhan, kami tetap menjadi saksi. Dan terang yang ada dalam diri kami Tuhan, kami boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Hidup kami menyebarkan keharuman Kristus dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak muda, saya menyampaikan pesan terakhir untuk kita semua. Stay safe, stay healthy, saling menjaga supaya kita sehat. Dan sampai ketemu di minggu depan dengan seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.